Namaku Jati. Aku tinggal di sebuah rumah tua peninggalan kakek di lereng pegunungan Ambarawa, tepat di tepi rel tua yang sudah lama tak digunakan. Konon katanya, rel itu dulunya adalah jalur utama kereta uap zaman kolonial, tapi sekarang lebih seperti saksi bisu sejarah yang dilupakan. Aku pindah ke rumah ini setelah resign dari kantor di Semarang. Rencananya sederhana, hidup tenang, membuka kedai kopi kecil di halaman rumah. Tapi malam pertamaku di sini tidak seperti yang kubayangkan. Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara peluit kereta. Panjang, lirih, lalu hilang begitu saja. Aku menatap keluar jendela, tak ada apa-apa. Rel itu gelap dan sepi, tapi suara peluit itu nyata, terlalu nyata. Hari berikutnya, kedai kopiku mulai dikunjungi beberapa warga. Salah satunya, seorang lelaki tua yang mengenakan topi pet dan membawa tas kulit. Ia memesan kopi pahit lalu menatapku lama. "Kau dengar peluit itu ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. "Kalau kau dengar, jangan pernah menyusuri rel itu malam-malam. Apalagi kalau ada suara roda besi." Aku tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Tapi ia menatapku serius. "Kereta itu bukan kereta biasa. Kalau kau ikuti, mungkin tak akan kembali." Ia meninggalkan selembar kertas lusuh berisi gambar lokomotif tua dan simbol aneh seperti segel. Sejak saat itu, setiap malam aku mendengar peluit yang sama, dan setiap pagi jejak roda besi muncul di tanah basah dekat rel. 3 malam kemudian, aku tak tahan. Aku mengambil senter dan menyusuri rel saat peluit terdengar lagi. Suaranya menggema panjang di lembah, lalu aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kabut tipis muncul entah dari mana. Di tengah kabut itu, samar-samar terlihat bayangan gerbong kereta yang berhenti. Ada kursi-kursi tua, lampu gantung, dan suara musik klasik dari dalamnya. Aku melihat satu pintu terbuka lebar, dan di dalam hanya ada satu kursi kosong. Langkah kakiku terhenti saat suara berat bergema dari belakang. "Kalau kau masuk, hidupmu tak akan sama." Aku menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi ketika ku arahkan senter ke arah gerbong, semuanya sudah hilang. Hanya rel kosong dan kabut yang memudar. Keesokan harinya, lelaki tua itu datang lagi. "Kau sudah melihatnya, ya?" Ia tidak marah, justru seolah menunggu itu terjadi. Kereta itu muncul bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Ia menawarkan jalan pintas, tapi bayarnya tak pernah murah. Ia bercerita tentang legenda pesugihan kereta setan Ambarawa. Siapapun yang berani naik dan duduk di kursi kosong akan mendapatkan kekayaan, pengaruh, dan kekuatan. Tapi sebagai imbalannya, ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berarti. "Dulu aku nyaris naik," katanya. "Tapi aku tahu
Bukan hartaku yang akan hilang, tapi jiwa anakku. Aku mulai berpikir, apakah benar kereta itu datang hanya untuk yang gelap? Apakah aku diam-diam memendam keinginan seperti itu? Malam itu, aku bermimpi tentang sebuah stasiun tua dengan jam besar yang terus berdetak mundur. Di sekitarnya, orang-orang duduk dalam diam, wajahnya kosong, matanya menatap satu arah, kereta yang akan datang. Ketika aku terbangun, aku mendapati ada jejak sepatu tua penuh debu di lantai rumahku. Di dekat pintu, tergurat lambang aneh seperti yang ada di kertas lusuh pemberian lelaki tua. Aku menyadari bahwa rumahku, entah bagaimana, menjadi bagian dari jalur perlintasan kereta itu. Atau mungkin lebih dari itu. Aku memutuskan mencari tahu lebih dalam. Aku mengunjungi perpustakaan lama di kota dan menemukan artikel tua tentang hilangnya beberapa orang misterius di jalur rel Ambarawa tahun 1978. Semuanya berakhir dengan satu kalimat, terakhir terlihat di dekat jalur kereta tua. Sore itu, saat langit mendung dan kabut mulai turun, aku bertemu seorang wanita tua penjaga museum kereta Ambarawa. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Kalau kau melihat kursi kosong, artinya kereta itu memilihmu." Ia lalu menunjuk sebuah gerbong tua yang sudah berkarat di museum. Dulu, kursi itu milik masinis yang berkhianat. Ia ingin kaya, lalu menukar seluruh penumpangnya. Aku pulang dengan hati berat. Di malam harinya, saat peluit kembali terdengar, aku sudah berdiri di tepi rel. Kali ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan untuk naik, tapi untuk menghentikannya. Segala upaya untuk menghindari rel ternyata sia-sia. Setiap malam, aku selalu terbangun di tempat yang sama, tepat di depan rel dengan kabut yang menggulung perlahan. Aku mencoba mengurung diri di kamar, tapi tiba-tiba dinding berubah menjadi kaca dan aku bisa melihat kereta itu melintas di baliknya. Aku sadar aku tidak hanya dikejar kereta itu, aku sedang diuji. Aku berdoa, menulis surat wasiat, dan mengubur benda-benda peninggalan kakek yang berkaitan dengan rel itu. Tapi malam ke-8, kereta berhenti tepat di depan rumah. Gerbongnya terbuka, kursinya kosong, dan suara berat memanggil lagi, "Waktumu habis." Aku hanya punya satu pilihan, masuk dan hadapi sendiri. Tapi aku tak ingin jadi bagian dari pesugihan itu. Aku masuk ke gerbong dengan niat berbeda, mencari siapa yang mengendalikan kereta ini. Di dalam, bayangan-bayangan masa lalu muncul. Ada lelaki berpakaian kolonial, anak kecil menangis, wanita dengan koper tua. Semuanya menatapku kosong. Di ujung gerbong, aku melihat ruang masinis, dan di sana duduk bayangan kakekku sendiri. "Jati, ini takdir kita," katanya.
Keluarga kita terikat dengan kereta ini sejak dulu, tapi kau bisa mengakhirinya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku duduk di kursi kosong itu, bukan untuk menerima pesugihan, tapi untuk membatalkan perjanjian lama yang mengikat keluargaku. Kereta mulai melaju kencang, melampaui kabut, masuk ke lorong waktu yang tak ku kenal. Setiap gerbong penuh bisikan, jeritan, dan harapan yang gagal. Aku memejamkan mata, menyebut nama-nama orang yang hilang, termasuk nama kakekku. Lalu, dalam gemuruh terakhir, semuanya berhenti. Sunyi. Aku terbangun di rel di pagi yang cerah. Kursi itu hilang, kabut lenyap, rumahku sunyi seperti semula. Hari-hari berikutnya, peluit itu tak pernah terdengar lagi. Lelaki tua bertopi pun tak pernah kembali. Namun satu pagi, aku menemukan selembar tiket tua di meja kedai kopi. Di baliknya tertulis, "Pilihanmu menyelamatkan lebih dari yang kau tahu." Museum Kereta kini mengadakan pameran baru tentang mitos kereta gaib Jawa Tengah, dan aku diundang sebagai narasumber anonim. Aku tak pernah menceritakan semua dengan detail, tapi setiap kali aku melihat rel, aku tahu aku pernah duduk di kursi kosong yang tak semua orang bisa tolak. Beberapa warga bilang, malam-malam kini terasa lebih sunyi. Tidak ada peluit, tidak ada suara roda, hanya jangkrik dan embun pagi. Kedai kopiku ramai. Orang datang untuk bertanya tentang legenda, tapi aku hanya menjawab dengan senyuman. "Apa benar ada kereta setan itu, Mas Jati?" tanya seorang anak muda. Aku menatap rel di kejauhan, lalu berkata, "Yang pasti, kursinya sudah tidak kosong lagi." Kini aku tahu, kekayaan sejati bukan tentang emas atau pengaruh, tapi tentang keberanian menolak jalan pintas dan memilih menempuh rel kehidupan meski penuh belokan. Kereta itu mungkin akan datang lagi untuk orang lain, tapi bagiku perjalanannya sudah selesai. Jika suatu hari kau mendengar peluit samar di malam buta, jangan ikuti, jangan jawab. Karena bisa jadi kursi kosong itu sedang mencarimu. Tamat.